Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Handi Susanto. Pada kesempatan pada hari ini akan dilanjutkan sesi kedua bagaimana cara penyedia barang jasa mengikuti proses tender. Pada tahap sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana cara mendaftar, kemudian apa yang harus dilakukan setelah melakukan pendaftaran pada paket tender. Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyedia mengikuti pemberian penjelasan. Oke, kita langsung saja ke aplikasi. Yang pertama, penyedia login ke dalam sistem LPEC, kemudian membuka paket yang sudah diikuti atau sudah daftar pada paket tersebut. Ya, kalau kita lihat pada saat ini jadwalnya, kita buka jadwalnya. Saat ini sudah masuk ke tahap pemberian penjelasan, di mana pada hari ini tanggal 19 Februari. Kemudian di sini tanggal 19 Februari ini dilakukan proses pemberian penjelasan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita kembali ke informasi paket atau informasi tender. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana kita harus mendownload dokumen pemilihan. Jadi download dokumen pemilihan pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara kita mendownload, kemudian membaca, mempelajari. Kemudian ada beberapa hal, apabila ada beberapa hal yang kita belum pahami atau belum jelas, dapat kita tanyakan pada tahap proses pemberian penjelasan. Jadi pada hari ini sudah masuk jadwalnya, tadi kita lihat di jadwalnya sudah pemberian penjelasan, sehingga kita bisa langsung menanyakan hal-hal yang tidak kita pahami pada dokumen pemilihan pada sesi penjelasan. Caranya bagaimana? Kita tinggal masuk ke tab pertanyaan dan penjelasan. Jadi pada tahap ini akan muncul tab pertanyaan dan penjelasan di sini. Kita bisa klik di tab ini untuk masuk ke sesi tanya jawab. Jadi di sini sudah masuk ke pertanyaan dan penjelasan. Pada saat pemberian penjelasan ini, kita sebagai penyedia tidak perlu menunggu penjelasan dari pokja pemilihannya. Jadi kita bisa langsung menanyakan kalau sudah waktunya. Kalau kita lihat di sini ada kode tendernya, kemudian nama paketnya, lalu ada sisa waktu yang bisa kita gunakan untuk melakukan komunikasi atau bertanya ataupun komplain kepada pokja pemilihannya. Jadi inilah satu-satunya kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan pokja pemilihan atau dengan panitia lelangnya. Jadi gunakan ini, manfaatkan ini sebaik mungkin untuk berkomunikasi. Jadi disarankan pada saat kita membaca dokumen pemilihan yang pada video sebelumnya sudah dijelaskan, lebih baik kalau kita mempersiapkan dokumen penawaran, baik itu penawaran administrasi, teknis, dan harga. Sehingga pada saat kita membuat atau menyusun dokumen penawaran tersebut, biasanya kita ketemu dengan kesulitan-kesulitan atau hal-hal yang belum kita pahami. Nah, pada kesempatan penjelasan inilah kita dapat menanyakan. Jadi lebih baik sebelum masuk ke proses penjelasan, kita coba membuat dokumen penawaran, baik itu administrasi, teknis, dan harga, sehingga kita bisa ketemu dengan kesulitan atau hal-hal yang belum kita pahami pada saat membuat dokumen penawaran. Nah, pada saat inilah kita gunakan waktunya pemberian penjelasan ini untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas. Caranya tinggal kita klik tombol kirim pertanyaan, lalu kita masukkan dokumen apa yang akan kita tanyakan, tentu dokumen pemilihan. Bab berapa, kita bisa sebutkan babnya. Kalau sedikit, kalau banyak kita nggak perlu sebutkan babnya.
Kemudian tanyakan hal-hal yang belum jelas di sini. Misalnya, mohon penjelasan detail tentang spesifikasi teknis untuk finishing pekerjaan rehab gedung misalnya. Jadi hal-hal yang mau ditanyakan bisa kita sampaikan di sini. Lalu kita bisa kirimkan. Maka pertanyaan kita akan muncul di sini, atau mohon penjelasan detail spesifikasi teknis. Ini pertanyaan kita. Atau kita juga dapat mengirimkan beberapa pertanyaan, bukan hanya satu pertanyaan atau komplain di sini. Jadi kita masukkan lagi, misalnya dokumen pemilihan, babnya bab berapa, kalau ada sebutkan, kalau enggak, tidak apa-apa. Misalnya kita sudah membuat pertanyaan dalam format teks atau doc di Microsoft Word, misalnya sudah kita tanyakan, ada beberapa pertanyaan, bisa satu atau lebih berapa halaman pertanyaan kalau banyak. Jadi kalau sedikit cukup kita tanyakan di sini. Tetapi apabila pertanyaan kita banyak, kita bisa buat dalam bentuk dokumen lalu kita lampirkan nanti. Jadi untuk uraiannya kita sebutkan pertanyaan saya terlampir. Jadi kalau kita membuat pertanyaan dalam beberapa dokumen, berapa halaman, kita bisa buat dokumen, kemudian kita tuliskan pertanyaan terlampir, kemudian lampirannya kita ambil di sini, misalnya pertanyaannya di sini. Ya, dalam bentuk PDF ya misalnya, anggap itu pertanyaan. Jadi ini pertanyaan dalam bentuk PDF atau doc ataupun zip. Jadi di sini ada beberapa format untuk kita kirimkan sebagai lampiran dari pertanyaan kita. Jadi ini cara kedua. Jadi selain kita tuliskan langsung di uraian ini, kalau pertanyaannya sedikit, tapi kalau pertanyaannya banyak, kita cukup ketikkan di file doc, teks ataupun yang lain, lalu kita lampirkan seperti ini, lalu kita kirimkan. Maka pertanyaan itu akan terkirim seperti ini. Jadi ini cara mengirimkan pertanyaan ataupun komplain pada saat jadwal pemberian penjelasan. Setelah itu kita akan menunggu. Jadi di sini kita sudah memberikan pertanyaan, kemudian kita akan menunggu respon atau jawaban dari Pokja pemilihan. Cara mengirimkan penawaran seperti itu, kita akan tunggu untuk jawaban dari Pokja pemilihannya. Jadi di sini kita sekali lagi harus memanfaatkan waktu. Di sini sisa waktu 12 jam 24 menit. Jadi silahkan sekali lagi kita manfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan hal-hal yang tidak kita pahami dari dokumen pemilihan yang sudah kita download dan kita pelajari, sehingga kita lebih paham apa yang harus dipersiapkan dalam mengirimkan penawaran. Dan di sini kalau apabila kita mengirimkan penawaran, misalnya di sini hanya tersisa 3 menit, kemudian dalam 3 menit itu kita menanyakan, kemudian kita kirimkan penawaran, lalu waktunya habis, maka pertanyaan itu tetap akan masuk dan Pokja pemilihan akan diberikan waktu biasanya 1-3 jam untuk menanyakan pertanyaan yang tadi masuk pada menit terakhir. Jadi jangan khawatir apabila pertanyaan kita masuk pada menit terakhir, panitia masih punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Setelah kita menanyakan pertanyaan tentang dokumen pemilihan yang tidak jelas atau yang belum jelas, maka Pokja pemilihan atau panitia lelangnya akan menjawab seperti ini. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ada pertanyaan
dari kita sebagai rekanan. Jadi ini kode yang kuning, ini adalah peserta atau rekanan. Kemudian dijawab oleh Pokja seperti ini. Ini jawaban dari Pokja pemilihan. Atau kalau lihat ini Pokja pemilihan, kodenya yang warna biru ini adalah Pokja pemilihan. Jadi ini ya, jawaban dari Pokja. Jadi ada pertanyaan dari penyedia, kemudian ada jawaban di bawahnya langsung. Jadi ini pertanyaan dan ini jawaban dari Pokja pemilihan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ini, kalaupun misalnya kita masih belum jelas, kita bisa menanyakan kembali sampai sisa waktu untuk penjelasan ini habis. Jadi gunakan sekali lagi kesempatan ini untuk berkomunikasi dengan Pokja pemilihan, menanyakan hal-hal yang tidak jelas atau belum jelas pada proses pengadaan ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban ini akan bisa dilihat oleh peserta lainnya. Begitupun pertanyaan peserta lain dapat kita lihat pada sistem SPC ini di tab pertanyaan dan penjelasan. Seperti kalau kita lihat di sini kita sebagai rekanan 50, kalau kita logout, kemudian kita masuk sebagai rekanan misalnya rekanan 1 sebagai penyedia. Nah, rekanan 1 ini juga mengikuti proses pengadaan rehab gedung ini, dia dapat melihat pertanyaan dan penjelasan yang ada di sistem. Jadi sama. Jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh rekanan 50 itu dapat dilihat oleh rekanan lain. Tetapi di sini tidak ketahuan siapa yang menanyakan. Jadi nama perusahaannya tidak kelihatan, jadi hanya berupa kode-kode sehingga penyedia lain rekanan 1 ini tidak tahu bahwa yang menanyakan permasalahannya adalah rekanan 50 atau perusahaannya tidak kelihatan. Jadi ini memang sengaja seperti ini supaya menjadi rahasia siapa yang mengikuti proses tender sehingga para penyedia tidak arisan di luar. Jadi ini salah satu hal yang memang dibuat di sistem LPC. Jadi kalau kita logout, kita lihat di beranda di sini tanpa login, masyarakat umum bisa lihat, penyedia pun bisa lihat, kita lihat paketnya, misalnya rehab bangunan gedung, di sini ada peserta. Kita lihat di sini nama pesertanya tidak kelihatan. Di sini ada 6 peserta yang mendaftar dan mengikuti proses tender ini. Tetapi tidak muncul nama penyedianya. Begitupun kalau penyedianya login, misalnya rekanan 3. Kemudian login di sini sebagai rekanan 3. Kemudian rekanan 3 ini juga mendaftar pada paket ini. Dia ingin melihat berapa jumlah peserta, dibuka paketnya. Jadi untuk melihat pesertanya, penyedia ini hanya bisa melihat tetapi tidak mengetahui nama-nama peserta tadi. Jadi contoh kita logout lagi, kita bisa lihat di menu beranda, di halaman depan bisa dilihat pesertanya tetapi tidak mengetahui nama perusahaannya. Hingga ini aman untuk menjaga kerahasiaan sehingga tidak terjadi arisan atau kong-kali-kong untuk pengaturan paket. Oke, kita lanjutkan. Kita login, contoh misal sebagai penyedia atau rekanan 3 ya. Kalau tadi kita coba pakai 50, kita coba pakai rekanan 3 sebagai penyedia. Oke, jadi ini kita sudah masuk sebagai rekanan 3. Jadi ada beberapa penyedia tadi yang mendaftar, ada 6 yang tidak diketahui oleh rekanan lain perusahaan apa yang masuk ke sistem itu atau mendaftar di paket tender ini.
Kemudian setelah kita melakukan proses pemberian penjelasan, jadi di sini tadi pemberian penjelasan, apabila sudah masuk waktunya untuk melakukan penawaran, maka semua penyedia baru bisa mengirimkan dokumen penawaran. Jadi nanti kita bisa melakukan pengiriman dokumen penawaran. Jadi di sini ada penawaran Anda. Nah, tetapi untuk mengirimkan penawaran Anda ini, kita diwajibkan terlebih dahulu mengirimkan persyaratan kualifikasi terlebih dahulu. Jadi sebelum mengirimkan penawaran, baik itu penawaran administrasi, teknis, dan harga, kita diwajibkan mengirimkan persyaratan kualifikasi terlebih dahulu. Lalu persyaratan kualifikasinya ada di mana? Ada di atas ini, jadi di sini ada kualifikasi, kita diminta mengirimkan persyaratan kualifikasi. Di sini ada statusnya, bahwa status belum dikirim, jadwal pengiriman tanggal 20 sampai tanggal 23. Jadi jadwalnya belum masuk. Kalau kita lihat di sini masih tanggal 19, sedangkan jadwal pengiriman kualifikasi tanggal 20 Februari. Yang perlu kita pahami sebelum masuk ke tahap pengiriman penawaran atau kualifikasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penawaran. Pada saat ini proses pengadaan jadwalnya kalau kita lihat pada saat pemberian penjelasan. Nah, hal yang penting yang harus kita tunggu pada saat pemberian penjelasan, kita akan tunggu proses pemberian penjelasan ini selesai. Kenapa? Karena biasanya pada saat pemberian penjelasan bisa terjadi perubahan-perubahan dokumen pemilihan. Jadi akibat tanya jawab ataupun mungkin komplain dari peserta, penyedia, Pokja, mungkin hasilnya bisa merubah dokumen pemilihan, isi dokumen pemilihan. Nah, apabila terjadi perubahan dokumen pemilihan yang ini, maka nanti Pokja akan melakukan perubahan dokumen pemilihan dan akan dibuatkan adendum perubahan dokumen pemilihan. Dan nanti akan muncul di sini di bawah ini akan muncul adendum dokumen pemilihan. Nah, adendum dokumen pemilihan ini merupakan hal-hal yang berubah dari dokumen awal, sehingga kita sebagai penyedia harus mengetahui apa saja perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi jangan kirimkan dulu penawarannya atau kualifikasinya sebelum kita melihat apakah ada adendum dokumen pemilihan atau tidak. Nanti ada di bawah di sini kalau terjadi adendum dokumen pemilihan. Selanjutnya, cara mengirimkan dokumen kualifikasi. Untuk mengirimkan kualifikasi, tentunya kita masuk sebagai rekanan. Saat ini kita coba pakai rekanan 3. Kemudian kita buka paket yang akan kita kirimkan kualifikasinya pada paket ini. Kemudian pada saat ini kita lihat jadwalnya saat ini adalah upload dokumen penawaran. Jadi pada saat ini sudah melewati pemberian penjelasan, kemudian masuk kepada tahap upload dokumen penawaran. Kita kembali ke informasi tender. Di sini seperti yang dijelaskan pada sebelumnya sudah dijelaskan bahwa setelah melakukan pemberian penjelasan, maka pada dokumen pemilihan ini biasanya terjadi perubahan atau adendum. Nah, perubahan ini kalau kita lihat ada di sini, ini berarti ada adendum atau perubahan dari dokumen awal ini. Sebab itu kita perlu pahami sebelum kita mengirimkan penawaran. Jadi sebelum kita mengirimkan penawaran, kita ketahui terlebih dahulu apa saja yang berubah dan apa saja yang harus kita siapkan sehingga kita tidak ketinggalan tentang persyaratan-persyaratan apa saja yang harus kita lengkapi setelah terjadinya perubahan. Kita bisa buka di sini, maka akan kelihatan di sini dokumen perubahannya. Contoh misalnya, kalau kita lihat sebelumnya,
dokumen ini hanya berisi 7 dokumen teknis, tetapi saat ini ada 8. Nah, dari 8 ini ternyata ada penambahan di sini. Rekapitulasi perhitungan TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Nah, ini tambahannya, perubahannya, sehingga dokumen teknisnya yang kita siapkan bukan saja spek, metode pelaksanaan dan jadwal, tetapi ada tambahan rekapitulasi perhitungan TKDN. Jadi kalau kita tidak melihat dokumen perubahan ini, kita akan ketinggalan di rekap perhitungan TKDN, sehingga pada saat dievaluasi kita akan digugurkan karena tidak mengetahui kalau ada tambahan rekapitulasi perhitungan TKDN. Oleh sebab itu, di dokumen perubahan ini perlu kita buka, kita pelajari, kita cari apa saja yang berubah dari dokumen awal. Gitu ya. Setelah kita mengetahui isi dari dokumen perubahan, kita membuat dokumen penawaran. Tapi sebelum penawaran, tentunya kita diminta untuk mengirimkan kualifikasi, persyaratan kualifikasi terlebih dahulu. Kalau kita lihat sebelumnya bahwa persyaratannya apa saja, kita bisa lihat di perubahan atau di sini. Apa saja yang disyaratkan dokumen kualifikasinya, kita lihat di sini. Yang pertama, kita harus memiliki izin usaha dengan izin usaha yang sesuai dengan pekerjaannya, yaitu SIUJK, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi di bidang pemeliharaan gedung. Jadi kita harus memiliki ini. Kemudian memiliki TDP atau NIB, lalu memiliki NPWP. Setelah itu telah memenuhi kewajiban pajak tahun sebelumnya, yaitu 2019 misalnya, atau 2020. Kemudian mempunyai atau menguasai tempat usaha, atau mempunyai tempat usaha yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa. Kemudian ada tidak masuk dalam daftar hitam, ini nanti berupa surat pernyataan yang dibuatkan dalam bentuk PDF. Lalu dalam hal peserta melakukan kerjasama operasi harus ada bukti KSO-nya. Kemudian memiliki pengalaman pekerjaan di bidang sejenis. Nah, inilah hal-hal kualifikasi yang harus kita siapkan. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan dokumen ini dalam data penyedia. Nah, kalau kita lihat di menu data penyedia, apakah dokumen tadi sudah disiapkan atau tidak? Kita lihat di izin usaha, apakah kita memiliki persyaratan yang diminta, contoh misalnya SIUJK seperti ini. Ya, jadi kita harus memenuhi semua persyaratan yang ada di persyaratan kualifikasi, dan kita inputkan di data penyedia, kemudian kita tambahkan di SIUJK, ya, di izin usahanya. Kemudian akte, ini wajib, sudah kita tambahkan. Kemudian data pemilik kita tambahkan. Kemudian data pengurus juga kita tambahkan. Jadi bisa ditambahkan lagi apabila pengurusnya belum lengkap. Kemudian juga data tenaga ahli bisa kita tambahkan. Lalu peralatan kalau dibutuhkan kita tambahkan. Lalu pengalaman, diminta pengalaman sejenis juga kita tambahkan. Kemudian pajak juga kita tambahkan di sini pajaknya. Lalu ini untuk integrasi sikap. Jadi ini data kualifikasi yang harus kita lengkapi sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam dokumen pemilihan tadi. Jadi ini harus kita lengkapi. Dan untuk NPWP, kemudian surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam, dan juga bukti kepemilikan tempat usaha itu tidak ada di sini. Jadi kalau kita lihat bukti kepemilikan tempat usaha kita tidak ada masuk di sini, juga surat pernyataan tidak dalam daftar hitam, maka itu kita buatkan dalam bentuk PDF. Oke, kita kembali ke paket tadi, ke menu beranda, kemudian buka paketnya. Lalu setelah kita siapkan dokumen kualifikasi di data penyedia, dan yang tidak ada di data penyedia kita siapkan dalam bentuk PDF,
lalu kita kirimkan data kualifikasinya. Cara ngirimkannya di sini. Jadi kita lihat di sini status belum dikirim, jadwal pengiriman tanggal 20. Kalau kita lihat jadwalnya sudah masuk, kita bisa kirimkan datanya dengan cara klik di tombol kirim data. Kita klik di tombol kirim data, maka data penyedia yang tadi kita inputkan di data penyedia ini, di menu data penyedia ini akan muncul di sini. Sini muncul, sehingga kita tinggal memilih saja. Jadi apa yang dibutuhkan, misalnya yang disyaratkan tadi adalah izin usaha jasa konstruksi atau CUJK, maka ini kita centang atau kita pilih, lalu kita klik selanjutnya. Kemudian pajak, kita pilih yang dibutuhkan sesuai syarat, lalu kita klik selanjutnya. Lalu dukungan bank kalau diminta kita isikan, kalau tidak kita klik selanjutnya. Kemudian akte, ini wajib, lalu kita klik selanjutnya. Tenaga ahli bila dibutuhkan kita pilih, lalu klik selanjutnya. Pengalaman tadi diminta yang sejenis, lalu kita klik selanjutnya. Pekerjaan yang sedang berjalan kalau diminta, kalau tidak kita klikkan. Jadi walaupun tidak ada, kita tetap klik selanjutnya. Kemudian peralatan yang dibutuhkan kalau diminta ataupun tidak kita bisa kirimkan. Kemudian persyaratan lain adalah persyaratan yang tidak ada di data penyedia ini. Apa saja? Yang tadi adalah pertama, surat pernyataan tidak dalam pengawasan, tidak dalam blacklist atau daftar hitam, kemudian surat bukti kepemilikan tempat usaha, lalu NPWP. Jadi 3 itu kita buat dalam bentuk PDF, nanti kita upload di sini. Jadi contoh seperti ini, kita masuk di dokumen misalnya, di sini ada bukti tempat usaha, lalu kita upload. Sudah masuk, kemudian kita upload lagi NPWP yang sudah kita foto, lalu kita jadikan PDF. Satu lagi, yaitu surat pernyataan tidak masuk daftar hitam, kita pilih. Jadi ini sudah kita siapkan dalam bentuk PDF, lalu kita upload di sini. Setelah itu kita kirimkan data kualifikasi. Jadi data yang kita pilih mulai dari izin usaha, pajak, dukungan bank, akte, tenaga ahli, pengalaman, pekerjaan yang sedang berjalan, peralatan, dan syarat lainnya seperti ini, kita kirimkan data kualifikasi. Maka data ini akan terkirim, ada keterangan di sini, data kualifikasi telah dikirim, kita bisa lihat statusnya di sini, bahwa sudah dikirimkan pada tanggal 20 jam. Jadi kita sudah mengirimkan data kualifikasi, sehingga akan muncul kode token seperti ini. Jadi ini token Apendo akan muncul setelah kita mengirimkan data kualifikasi. Jadi sekali lagi, kode ini nanti digunakan untuk membuka aplikasi Apendo, aplikasi pengaman dokumen. Jadi Apendo ini adalah aplikasi pengaman dokumen yang bisa dibuka apabila kita menggunakan kode ini.